Ayo, sudah siap semuanya belajar ya? Ayo duduknya yang rapi. Ya. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Alhamdulillah, berarti kabarnya baik semua. Ayo baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi zidni ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Berarti kabarnya semua baik ya? Iya. Ya, sehat semuanya. Iya. Alhamdulillah. Gak sehat, kenapa Lila? Sakit. Kenapa itu kakinya? Tabrak. Jatuh. Makanya Lalu harus ditabrak siapa? Nadia. Tabrak Nadia. Ya, harus hati-hati ya. Dari jatuh itu apa? Terus ditabrak ini. Iya, harus hati-hati. Bilang sama Nadia harus selalu hati-hati. Semuanya sudah sarapan? Sudah makan? Ya, alhamdulillah. Aku belum. Ayo, harus selalu makan makanan yang bergizi. Di tengah pandemi COVID-19, kita harus selalu menjaga kebersihan. Harus selalu makan makanan yang bergizi. Apa makanan bergizi contohnya? Nasi, ayam geprek, sayur, apa lagi? Wortel, apa lagi? Buah, jagung, banyak sekali. Semua makan bubes. Semua makanan yang kita makan adalah makanan yang bergizi, kecuali jajan-jajanan. Iya, jajan kilo ada sausnya, itu kurang bergizi. Selain itu apa? Menjaga kesehatan, harus selalu mencuci Tangan. Ya, harus selalu mencuci tangan, harus menjaga kebersihannya ya. Mandi, belum mandi, ada yang belum mandi ya? Aku sudah. Ini belum. Sudah. Ada yang tidak masuk hari ini? Sudah. Siapa? Mas Maris. Ngapain Mas Mari? Tidur. Oh, bilangin sama Mas Mari harus belajar, tidak boleh malas, harus berangkat sekolah. Maunya main HP. Main HP ya. Hari ini kita akan belajar tema organ tubuh hewan dan organ tubuh manusia. Tapi hari ini kita akan belajar organ tubuh hewan terlebih dahulu ya. Ayo semuanya dibuka bukunya, disiapkan bukunya, pensilnya disiapkan, bukunya dibaca. Udah Mas. Aku udah bawa pensil. Pensilku ada di sana. Ya, biarin nanti aja lagi. Ya, buka dulu bukunya. Iya, nggak apa-apa. Mas siapa yang namanya? Mas Firdan. Ayo ya. Dilihat Mbak Alma pegang apa? Mbak Alma di sini ada gambar-gambar, ada gambar bacaan kelinci. Ya, coba kita akan baca bersama-sama. Mbak Alma terlebih dahulu ya yang baca ya. Ayo disimak Mas Davi. Mas Firdan disimak. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun menurut Edo, hari Minggu bukan hari libur sekolah, melainkan hari yang penting. Karena di hari Minggu, Edo memiliki banyak acara. Mulai dari diajak temannya berlatih berenang, menemani mencari buku, sampai ia ingin datang ke kandang kelinci.
Ya, Edo memilih hari Minggu pergi ke kandang kelinci. Aku saking punya Nah, kelinci. pada hari Minggu setelah membantu ibunya membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Ya, Pak Rudi adalah pemilik kandang kelinci di rumahnya. Ya. Lalu siapa? Edo datang ke rumah Pak Rudi. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo di sana senang sekali karena melihat kelinci-kelinci yang melompat. Ya, di sana Edo senang sekali. Ada percakapan di sebelahnya, ya. Di sebelahnya, buku sebelahnya, ini percakapan. Ya, ini. Ya, buku percakapan. Ibu mau ada 2 anak yang coba membaca percakapan di depan. Silakan Davi sama Firdan baca ke depan percakapannya, dibawa bukunya. Indah, Davi sama Firdan aja ya. Ayo, silakan dibaca. Nyerang ke Mas Aldi ya. Ayo. Ayo. Kamu yang jadi Edo, kamu yang jadi Pak Rudi. Ini Edo. Pak Rudi, ayo. Pak, lucu ya kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci itu bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya organ gerak kelinci dekat dengan lainnya Didengarkan temannya. sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Ya, terima kasih Firdan dan Davi. Silakan duduk kembali. Ya, di percakapan itu dijelaskan bahwa Edo bertanya-tanya kepada Pak Rudi. Kenapa lincinya sangat lucu, bulunya tebal dan gerak-geriknya sangat lincah. Lalu Pak Edo di sana menjawab ya, bahwa apa katanya Pak Rudi? Kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ. Ya, betul. Kata Edo bagaimana di bawah itu tadi? Tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi kelinci itu memiliki organ gerak sehingga kelinci dapat lompat, dapat berlari-lari dengan lincah. Jadi kelinci memiliki apa tadi? Organ gerak yang menggerakkan dia agar dia meloncat ke sana kemari. Hewan memiliki organ gerak. Semua hewan memiliki organ gerak. Oke, kita beralih ke teks selanjutnya. Ya, Davi silahkan. Teks selanjutnya, nih ditukar dulu. Ini. Nah, di teks selanjutnya itu ada bacaan apa judulnya? Organ gerak Manusia dan hewan. Ya, kita akan baca bersama-sama lagi. Silakan Davi baca terlebih dahulu. Kita baca satu-satu ya. Sekarang Davi dulu baca. Mulai dari atas sampai sini. Simak. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk itu adalah gerak. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan dan mengenai sebagai atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak dan disebut dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, mengali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang dapat digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak posif berupa
tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua, alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut terbentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ya, selanjutnya Firdan silahkan baca ke depan paragraf yang ini, yang kedua. Ayo. Nah, yang ini ya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diambil gerakan yang sesungguhnya walaupun merupakan alat gerak pasif akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak. Otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya, terima kasih Firdan, silahkan duduk kembali. Ya, ayo kita akan bahas teks yang ada di depan ya. Kita akan bahas mulai dari paragraf pertama yang sudah dibaca oleh Mas Davi tadi. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi di sini dikatakan ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Makhluk hidup itu ada berapa? Ayo, siapa aja makhluk hidup? 3. Manusia, tumbuhan. Nah, ada 3. Makhluk hidup itu ada 3. Makhluk ciptaan Allah itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan ini banyak, gajah, harimau, banyak ya. Tumbuhan ini apa? Bunga, sayur tumbuhan, semuanya itu bisa bergerak. Aska dengerin Bu Alma ya. Dengerin Bu Alma dulu. Alah. Semua makhluk hidup ini, makhluk 3 ini bisa bergerak. Hanya saja jika tumbuhan, kita tidak pernah tahu bagaimana tumbuhan bergerak. Sebenarnya tumbuhan itu bergerak ketika dia memunculkan bunga baru, itu sebenarnya dia bergerak. Tapi kita tidak tahu. Kita taunya hanya hewan dan manusia saja yang bergerak aktif, berlari, bermain. Itu adalah salah satu ciri makhluk hidup, bergerak. Seperti Aska bergerak, bisik-bisik kepada Mas Davi, itu namanya bergerak ya. Ya, makhluk hidup itu semuanya bergerak. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ketika dia ingin berjalan, rangsangan dia ingin berjalan, dia akan bergerak berjalan. Seperti itu. Gerak pada manusia dan hewan. Ya, gak boleh Apin. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, dan melompat. Ya, yang tadi kata Bu Alma ya. Berlari, melompat, ya seperti itu. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan ya. Jadi manusia dan hewan sama-sama memiliki organ gerak. Ayo Aska dengarkan.
Ya. Alat gerak itu ada dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif itu adalah tulang. Alat gerak aktif adalah otot. Pinter. Nah, mengapa disebut alat gerak pasif? Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak bisa bergerak tanpa adanya otot. Tulang ini seperti benda. Dia kaku, keras, tidak bisa bergerak jika tidak ada otot. Jadi otot ini sangat berpengaruh besar sama tulang. Percuma punya tulang, tapi kalau nggak ada ototnya juga nggak bisa. Tulang tidak akan bisa bergerak tanpa adanya Jadi di dalam tubuh kita ini ada tulang dan otot. Ya, tulang kita akan bergerak karena disuruh sama ototnya. Lah, tulang ini akan diam ketika otot tidak bekerja. Kalau ototnya sakit, itu tulang juga tidak akan bisa bergerak. Ya, jadi peran otot sangat penting. Tapi peran tulang juga penting. Kalau nggak ada tulangnya, otot mau gerakan siapa? Tidak bisa. Sama seperti orang yang kecelakaan, katanya tulangnya patah, tulangnya kesleo. Itu menyebabkan otot-ototnya jadi lambat untuk bekerja, tidak maksimal untuk bekerja. Jadi orang yang tangannya putung itu, tangannya patah, tulangnya patah, itu malah lebih susah menggerak-gerakkan tangannya. Iya, kalau tulangnya patah jadi susah bergerak. Sama aja, tulang dan otot saling berkaitan. Jadi mereka sama-sama punya peran penting ya. Jadi otot dan tulang itu penting. Ya. Selanjutnya ide pokok. Mbak Alma meminta kalian untuk menentukan ide pokok. Apa ide pokok itu? Gagasan utama, kalimat penting dalam setiap bacaan. Setiap paragraf memiliki ide pokok. Ayo, paragraf pertama, apa ide pokoknya yo? Siapa yang sudah menemukannya? Davi bisa? Apa yuk? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah gerak. Ya, itu adalah ide pokok pada paragraf pertama ya. Jika dikembangkan bisa menjadi kalimat seperti Mbak Alma tadi bilang. Ini ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ketika dikembangkan kita bisa mengembangkan bahwa makhluk hidup hewan dapat bergerak karena dia memiliki tulang dan otot. Dia bisa berlari, menari, dan lain-lain. Seperti itu ya. Ide pokok paragraf kedua. Bisa kamu? Ayo Davi. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sip, bagus. Itu adalah gagasan utama paragraf keberapa Dav? Kedua. Bisa dikembangkan lagi ya. Itu dibuat PR, nanti dikerjakan di rumah. Dikembangkan lagi kalimat gagasan utamanya ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita evaluasi pembelajaran yang sudah kita belajar tadi. Ya, Mbak Bian, kemana Mbak Bian? Ya, nggak apa-apa. Nanti bangunin ya. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya. Tadi kita belajar tentang apa saja? Apa saja yang telah kalian dengar dari Bu Alma? Ayo. Apa? Tadi belajar apa? Belajar apa tadi, Dav? Belajar apa ya? Sistem Pasif. Sistem pasif. Sistem pasif adalah gerak pasif adalah apa tadi? Tulang. Kalau aktif otot. Tadi kita belajar sistem gerak pada hewan. Ya. Tadi apa contohnya? Ada
Kunci. Apin, tadi belajar apa, Apin? Ya benar. Tadi kita belajar mengenai organ gerak hewan ya. Ya, bagaimana pelajaran hari ini? Senang tidak? Senang. Senang, harus semangat belajar. Karena belajar itu penting. Ya. Alhamdulillah, semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Hari ini belajar mengenai organ gerak hewan. Besok kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Banyak contohnya, banyak bacaan yang akan kita pelajari lagi. Jadi, Ibu harap kalian tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan ya. Kakak, Aska. Ayo tak suruh baca mana ya. Ya wes. Sekarang kita baca doa dulu sambil tepuk. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima. Berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, tangan bahunya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.